Pernah nggak sih kamu ngerasa setiap kali gajian rasanya lega banget, tapi entah kenapa, belum juga sampai tengah bulan, uangnya udah mulai menipis, padahal kamu nggak ngerasa boros. Belanja juga biasa aja, bayar tagihan ya bayar, makan ya makan, tapi tetap aja, setiap bulan ujungnya sama, dompet tipis, hati cemas, dan kepala penuh angka. Lucunya, waktu gaji naik pun, rasanya nggak banyak berubah. Penghasilan nambah, iya, tapi ketenangan gak ikut naik. Yang naik malah kebutuhan, atau keinginan yang kita sebut butuh. Dan di titik itu, kita mulai sadar, mengatur uang ternyata bukan cuma soal angka, tapi soal rasa cukup. Kita sering mikir, kalau penghasilan gue lebih besar, pasti lebih mudah ngatur uang. Padahal, yang sebenarnya lebih penting, bukan seberapa besar uangnya, tapi seberapa sadar kita sama arah keluarnya. Karena gini, uang itu kayak air. Kalau nggak kamu arahkan, dia akan ngalir ke tempat yang bocor. Pelan-pelan habis, tanpa kamu sadar kemana perginya. Jadi gimana cara ngatur uang bulanan? Jawabannya sederhana, tapi butuh kesabaran. Langkah pertama, sadari arusnya. Tulis semua pengeluaranmu selama sebulan. Gak perlu langsung bikin rumit, cukup pisahkan 3 hal. Yang harus dibayar, yang ingin dibeli, dan yang sebenarnya bisa ditunda. Biasanya, di bagian terakhir itulah letak kebocorannya. Kopi tiap hari, makan di luar, langganan yang jarang dipakai, atau barang-barang kecil yang kamu beli buat hadiah ke diri sendiri. Padahal hadiah yang kamu butuhin, kadang cuma tenang di akhir bulan. Langkah kedua, buat batas bukan larangan. Kita sering gagal ngatur uang karena merasa harus menahan diri terus-menerus. Padahal menahan itu capek, makanya ubah caranya. Bukan menahan tapi membatasi dengan sadar. Misalnya kamu punya anggaran kecil buat jajan, kopi, atau hiburan. Gak apa-apa. Nikmati tanpa rasa bersalah karena kamu udah tahu porsinya. Yang penting, sadar kapan harus berhenti. Kayak makan, bukan gak boleh kenyang, tapi tahu kapan cukup. Langkah ketiga, bayar masa depan dulu baru masa kini. Begitu gajian, jangan langsung belanja. Pisahkan dulu bagian kecil untuk tabungan, investasi, atau dana darurat. Anggap itu tagihan wajib untuk dirimu sendiri. Karena kalau kamu nunggu sisa, biasanya nggak akan pernah ada sisa. Tapi kalau kamu pisahkan di awal, anehnya, kamu tetap bisa jalanin hidup dengan cukup. Karena manusia itu adaptif. Kita bisa hidup dengan apapun yang tersisa, asal niatnya jelas. Langkah keempat, bedakan antara tenang dan terlihat tenang. Kadang kita ngabisin uang buat nyenengin orang lain, buat kelihatan stabil, mapan, atau berhasil. Tapi di dalam hati kita justru gelisah. Padahal ketenangan gak butuh pembuktian. Yang benar-benar tenang itu adalah orang yang tahu kalau uangnya mungkin gak banyak, tapi cukup untuk hidup dengan damai. Dan langkah terakhir, belajar berdamai dengan ritme hidupmu. Gak semua orang harus punya banyak, gak semua orang harus kayak cepat. Kadang yang kita butuhin bukan tambahan uang, tapi pengurangan keinginan. Karena semakin banyak kamu kejar, semakin sulit kamu merasa cukup. Tapi semakin kamu belajar berhenti sebentar, melihat apa yang udah kamu punya, kamu akan sadar betapa hidupmu sebenarnya gak seburuk itu. Ketenangan finansial bukan soal kaya, tapi soal punya arah, soal tahu kemana uangmu pergi, dan kenapa dia pergi ke sana. Uang itu cuman alat. Tapi kalau kamu gak kenal dirimu sendiri, alat itu bisa ngendalin kamu tanpa kamu sadar. Mungkin malam ini, kamu lagi mikir gimana caranya biar cukup. Gimana caranya gak terus kejar-kejaran sama tanggal gajian. Dan itu wajar. Kita semua pernah di titik itu. Tapi percayalah, ketika kamu mulai jujur sama dirimu, mulai mencatat, menyadari, dan berhenti pura-pura gak tahu kemana uangmu pergi, disitulah titik baliknya dimulai. Mengatur uang bukan soal menghitung rupiah, tapi soal mengenal dirimu lewat angka-angka itu. Di situ kamu belajar sabar, belajar cukup, dan belajar tenang. Karena pada akhirnya, uang akan datang dan pergi, tapi rasa tenang, itu yang kamu perjuangkan supaya tinggal, dan selamat malam. Semoga kamu belajar pelan-pelan, cara mengatur uang, dan cara berdamai dengan hidupmu sendiri.